Ilusi loyalitas. Selama berada di lingkungan sosial atau tatanan matriks 3D, kita akan masuk ke dalam sistem dengan hierarki atau tingkatan. Hierarki yang dimaksud contohnya, ketika kita masuk ke lingkungan kerja, maka akan ada pemilik atau bos dari perusahaan, kemudian di bawahnya ada wakil, diikuti dengan general manager, manager, terus menurun hingga posisi staf atau karyawan. Hierarki ini ada di setiap sistem di lingkungan sosial tempat kita tinggal, entah itu di sekolah atau perguruan tinggi, hingga tempat ibadah dari umat beragama. Mengapa sistem ini penting di matriks 3D? Karena dengan adanya sistem hierarki, akan mudah bagi pemilik sistem untuk mengatur orang-orang yang ada di bawahnya. Jika kita kaji bersama, kita sebenarnya bisa menelusuri di mana posisi kita di dalam sistem tersebut. Apakah status kita berada pada struktural atau orang yang memegang jabatan penting pada hierarki, atau kita hanya orang yang mengikuti sistem? Ketika kita berada pada posisi terbawah sistem, kita hanya bisa mengikuti segala aturan atau keinginan dari pemilik sistem, di mana perubahan peraturan sering terjadi untuk kepentingan pemilik sistem. Artinya, kita tidak akan pernah aman ketika berada di dalam sistem. Perubahan akan terus terjadi. Pemilik sistem, contohnya pemilik perusahaan atau pemilik institusi, akan berusaha untuk mempertahankan sistem yang mereka rancang untuk kepentingannya sendiri. Walaupun mungkin di permukaan, mereka seringkali melakukan pencitraan bahwa keputusan yang mereka ambil adalah untuk kepentingan bersama. Perlu kita sadari, kesejahteraan bagi umat manusia selama ini tidak pernah tercapai walaupun dengan adanya sistem, baik itu sistem kepemerintahan, sistem pendidikan, maupun sistem kepercayaan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya hierarki atau urutan kepentingan, yaitu dari jabatan paling tinggi ke rendah, hal ini hanya akan membuat jarak atau pemisah antar individu. Inilah yang disebut dengan sistem matriks 3D. Umat manusia saat ini menaruh loyalitas atau dukungan secara konsisten kepada sistem tempat di mana ia berada. Contohnya, loyalitas terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Seringkali perusahaan juga menuntut loyalitas kepada karyawan, seperti contohnya mempromosikan perusahaan di media sosial pribadi para karyawan. Padahal, hal ini sudah jelas-jelas melanggar privasi dari individu, di mana kehidupan pribadi para karyawan tidak seharusnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan marketing atau beriklan produk-produk dari perusahaan. Namun, apakah para karyawan selama ini menyadari hal ini adalah bentuk dari pelanggaran privasi pribadi? Mungkin tidak, karena ketika mereka berada dalam sistem atau tempat mereka bekerja, mereka akan dikelilingi dengan banyak orang dengan pola pikir yang sama. Artinya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berpikir jernih. Mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain untuk merasa aman. Apalagi jika pemilik perusahaan serta jajarannya memberikan berbagai penalti untuk menghukum karyawan yang tidak menjalankan aturan yang diciptakan secara semena-mena oleh mereka. Inilah kenyataan yang terjadi pada sistem industri kita, di mana umat manusia dimanipulasi untuk melakukan berbagai hal demi kepentingan pribadi pemilik sistem. Hal ini kemudian ditutupi dengan istilah loyalitas. Loyalitas dari para karyawan, pengikut, atau peserta sistem kemudian digunakan semena-mena oleh pemilik sistem. Mengapa demikian? Karena loyalitas tidak dapat diukur dengan materi. Hal ini tidak dapat dipegang, sehingga perusahaan akan melakukan berbagai hal untuk menekan para karyawan menyerahkan kehidupan pribadi mereka dengan judul loyalitas. Jika rekan-rekan pernah amati, pada media sosial yang rekan-rekan miliki, pernahkah rekan-rekan mengunggah konten mengenai perusahaan tempat rekan-rekan bekerja atau tempat rekan-rekan sekolah sebagai alumni? Hal ini sebenarnya adalah ilusi loyalitas, di mana rekan-rekan dimanfaatkan untuk melakukan promosi secara gratis oleh pemilik perusahaan atau institusi. Kemudian, mengapa rekan-rekan mau melakukan hal ini? Alasannya adalah karena rekan-rekan mendapatkan validasi atau pengakuan dari luar diri, di mana rekan-rekan bangga bekerja di suatu perusahaan atau pernah bersekolah di institusi tertentu. Hal ini sebenarnya adalah contoh dari kemelekatan dengan hal-hal di luar diri.
di mana rekan-rekan mengidentifikasi diri dengan sebuah sistem. Kebanggaan ini didapatkan karena kita merasa sama dengan komunitas tertentu. Entah hal ini dirasa meningkatkan status sosial atau nilai jual kita di masyarakat. Padahal nyatanya, hal-hal tersebut hanyalah ilusi loyalitas. Ketika rekan-rekan menjalani perjalanan spiritual, sedikit demi sedikit, ilusi ini akan terlihat begitu jelas, karena mata ketiga rekan-rekan mulai terbuka. Hal-hal yang tadinya membuat rekan-rekan bangga akan semakin tidak berarti, karena rekan-rekan sudah mulai memahami siapa diri rekan-rekan yang sebenarnya. Ilusi loyalitas pada sistem matriks 3D bukanlah hal buruk atau sesuatu yang harus dilawan. Hal ini membantu kita mengidentifikasi lapisan-lapisan ego pada diri kita. Ketika kita memahami hal ini, kita akan semakin menyadari bahwa berbagai ilusi siap untuk kita tinggalkan, dan perjalanan ke dunia batin akan semakin menarik.